di tanah Papua oleh celah dari Undang-Undang Pasal Karet. Bapak Prabowo, jangan main-main melihat Papua, harus melihat Papua dengan serius. Kalau Presiden masih main-main, berkaitan juga dengan tanah masyarakat adat dibongkar dengan tidak menghormati. Terus sisi lain mau mempertahankan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Peringatan dari orang asli Papua untuk Prabowo, apakah Papua masih bagian dari NKRI? Kalau masih NKRI, maka pemerintah Indonesia Sebagai penyelenggara yang saya hormati, tokoh agama, pendeta, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh pemuda, dan para undangan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ibu Ana Mahuse. Saya sedikit ralat tadi di sambutan pertama, mungkin disapa Ibu Yohana Gepse. Memang ada Ibu Yohana Gepse, Wakil 1 MRP Papua Selatan, tapi beliau tidak hadir. Saya Ana Mahuse, anggota MRP Papua Selatan, Pokja Agama. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan. Ya, saya menyampaikan sebagai anggota MRP, di mana bekerja di lembaga MRP. Dari sejarah tadi sudah diceritakan oleh Prof, ada Otsus, baru ada MRP. Sesuai dengan judul kita dalam dialog pada pagi hingga siang hari ini, masih pentingkah ada Otsus Papua jika orang asli Papua sama dengan non orang asli Papua? Kalau saya terlalu mungkin simpel-simpel saja ya. Otsus 2021, sekarang 2024. Ya, 23 tahun kita sebagai orang asli Papua dengan kategori yang tadi sudah disampaikan oleh Prof, kita silakan merasakan, kita evaluasi. Saya sebagai orang asli Papua, kanan kiri saya, apa yang saya rasakan selama ini. Itu kita harus jujur mengatakan ada manfaat, kurang manfaat, atau tidak sama sekali. Kalau kita bisa jujur mengatakan itu, silakan kita menerima. Tetapi kalau tidak, pertanyaan apakah Otsus Papua masih penting? Pertanyaan ini harus kita tanyakan ke yang memberikan Otsus itu, pemerintah pusat, pemerintah Indonesia. Yang memberikan Otsus kan pemerintah pusat kepada Papua. Setelah ada tawar-menawar pada Presiden Habibie tahun 1999. Jika pemerintah pusat merasa sudah memberikan Otsus sepenuhnya dengan segenap hati untuk orang asli Papua di tanah Papua dan orang Papua evaluasi dan merasakan penting, silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak, kembalikan Otsus. Kita kembali lagi ke melihat sama-sama di 2001 seperti apa. Hari ini saya mau katakan tidak ada mohon maaf kalau saya agak sedikit tegas. Tahun 2001 berbeda dengan 2024, 2021 untuk 20 tahun ke depan 2041. Dengan segala macam tantangan yang kita hadapi sebagai lembaga Majelis Rakyat Papua, ada 3 fungsi utama yang menjadi dasar landasan kita bekerja, yaitu proteksi, yaitu perlindungan, kemudian afirmasi, dan pemberdayaan. 3 dasar ini menjadi ukuran kami untuk MRP melihat orang asli Papua di tanah Papua itu seperti apa. Sebagai pimpinan dan anggota MRP, kami juga harus punya integritas. Kalau undang-undang lemah, kemudian pimpinan dan anggota integritasnya lemah, akan terjadi penyelewengan, pelanggaran terhadap orang asli Papua di tanah Papua oleh orang-orang yang sengaja mengambil kesempatan di
celah dari undang-undang yang saya boleh mohon maaf saya istilah pasal karet di definisi orang asli Papua yang hari ini bergejolak di 6 provinsi yang ada di tanah Papua, khususnya dalam memberikan rekomendasi keaslian orang asli Papua bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sekarang sedang berproses. Hari ini kalau kita tidak tegas dengan definisi tersebut. Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024, menyisir ulang seluruh anggaran ketahanan pangan di berbagai kementerian dari seluruh lembaga. Hasilnya, alokasi anggaran untuk mendukung program swasembada pangan di era Prabowo capai 139,4 triliun rupiah. Target swasembada pangan untuk tahun 2028 sampai 2029 itu menyebar baik dari sisi kewenangan maupun anggarannya. Anggarannya ternyata cukup besar yang tersebar di berbagai kementerian dan seluruh lembaga. Ini perlu disatukan dalam kerjasama yang kuat atas secara tertutup di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Total anggaran ketahanan pangan di anggaran pendapatan dan belanja negara dalam kurung APBN 2025 itu naik 21,9% dari tahun 2024 yang sebesar 114,3 triliun. Kenaikan anggaran hingga 2 digit itu cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, kenaikan anggaran program ketahanan pangan 9,7%, yakni dari 104,2 triliun rupiah jadi 114,3 triliun rupiah. Jadi dari 104 menjadi 114. Belum diselesaikan. Pada 2023 kenaikannya 12,9% dari 92,3 triliun rupiah jadi 104,2 triliun. Pada tahun 2022 anggaran ketahanan pangan bahkan turun 6,8% dari 99,1 triliun jadi 92,3 triliun. Zulkifli mengatakan arah kebijakan anggaran ketahanan pangan itu antara lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarana prasarana pertanian